sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di saat ini kita boleh beribadah bersama dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Ibadah di saat ini akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Marilah kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini, dan sambil berdiri, kita menyanyi bersama Mulia Sembah Raja Mulia. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah hari kenaikan ini, ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 7, agungkan kuasa namanya. Nats pembimbing kita di pagi hari ini
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mari kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Dengan sikap berdoa kita mengaku dosa sambil menyanyi Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Dengarlah berita anugerah Allah, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Kita menyanyi NKB 127, Ya Tuhan Kaulah Penebus. Mulia
Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, di sukacita ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kekuatan Roh Kudus dan hikmat-Mu kiranya Engkau nyatakan dalam kami saat ini, sehingga firman menjadi pelita hidup bagi kami, dan oleh kekuatan-Mu kami melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pujilah Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini semua orang percaya di muka bumi ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini juga menjadi momen yang bersuka cita berkaitan dengan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Walaupun ada perbedaan dengan perayaan tahun lalu, karena kita sementara berada dalam pergumulan dengan COVID-19 ini, tetapi tidak menghalangi bahkan mengurangi semangat kita untuk beribadah di perayaan ini juga dengan sukacita iman. Ada sukacita, ada sorak-sorai iman, dan kita percaya Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah pengasih dan penyayang bagi kita semua. Saudaraku, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 telah kita baca bersama. Dalam bacaan ini kita menemukan momen yang penuh dengan emosional antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kematian Tuhan Yesus membuat mereka bersedih dan hilang pengharapan. Ketika kebangkitan atau Paskah Tuhan Yesus, murid-muridnya memperoleh kekuatan yang baru, dan selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan mereka. Para murid diberi kekuatan, kemampuan, terlebih bekal untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga berangkat dari amanat agung dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika akan naik ke surga, Tuhan Yesus memberi lagi penguatan untuk tugas memberitakan Injil. Dalam bacaan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dijanjikan kuasa oleh kekuatan Roh Kudus dalam menjalankan tugas pelayanan di seluruh dunia, dimulai dari Yerusalem. Artinya, tanggung jawab pelayanan ada di tangan para murid-muridnya. Dan dengan mata mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dengan sadar mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Artinya secara legal yang menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga banyak orang.
Itu berarti yang terjadi adalah benar-benar terjadi. Fakta historis, yaitu Yesus naik ke sorga. Dan dalam pengakuan iman kita ada ungkapan, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali. Memberi kesan yang kuat bahwa Yesus yang adalah anak Allah kembali kepada Bapa di sorga, seperti kesaksian Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus datang dari sorga dan kembali ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah juga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Penting untuk diingat sekali lagi, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga punya makna, yaitu menyediakan tempat. Dalam bacaan dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa yang terjadi sesudah itu adalah kehadiran dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Yesus ke sorga juga punya pesan yang dalam tentang kedatangannya untuk kedua kali. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberi jaminan hidup bagi orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberi pemahaman iman yang kuat bagi kita, yaitu Yesus adalah juru selamat dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga memberi kepastian hidup yang kekal. Sorga mulia, sorga yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus naik ke sorga tidak meninggalkan kita, tetapi menyertai kita melalui Roh Kudus. Yesus naik ke sorga menjamin satu kepastian kemuliaan yang diterima oleh orang percaya. Kenaikan Yesus ke sorga juga mau mengatakan kepada kita, kepada dunia ini, bahwa ia adalah Allah, ia adalah anak Allah seperti kesaksian Alkitab di Matius 3 ayat 17. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudaraku, Yesus yang naik ke surga juga mengutus gerejanya ke dunia ini dengan maksud menceritakan dan memberitahukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab yang harus gereja buat dan lakukan adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tugas yang mulia ini harus dilakukan oleh gereja dalam tuntunan Roh Kudus. Gereja harus hadir di tengah-tengah dunia ini, bangsa ini, supaya kemuliaan Kristus terus dinyatakan dalam kekuatan dan kekokohan, dalam keteguhan dan hidup takut akan Tuhan. Gereja harus menjadi saksi Kristus dalam tugas pelayanan di dunia ini, seperti para murid Yesus yang menerima kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan orang percaya yang ada, gereja dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus dalam perbuatan-perbuatan baik dan yang berkenan kepada Tuhan Allah, terlebih memberitakan Injil keselamatan. Sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, kita merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa. Di dalamnya kita mengucap syukur atas berkat yang diberikan kepada kita semua. Tetapi ada yang harus kita lakukan, yaitu berdoa, membaca Alkitab, mengurus rumah tangga, bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan di pergumulan dengan COVID-19 ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mematuhi anjuran pemerintah. Tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah saja. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jaga kondisi tubuh, makan makanan bergizi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Anjuran Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim menggunakan lahan kosong untuk menanam tanaman yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan hari-hari.
Selamat bagi wanita kaum ibu gemim, dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Nats persembahan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari menyanyi NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Jemaat Tuhan, dalam ibadah ini kita akan mendoakan secara khusus anak dari keluarga Sendo Lombok, Excel Nathanael Cornelis Sendo, karena mereka diberi anugerah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Diundang keluarga Sendo Lombok dan keluarga Penatua Lombok Runtuwene untuk mengambil tempat di depan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, ada sukacita yang boleh memenuhi kehidupan kami, ada kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kami, ketika berkat selalu ada dan Engkau berikan bagi kami. Termasuk bagi keluarga Sendo Lombok, mereka mengucap syukur, karena Engkau Tuhan memberikan buah hati untuk mereka, Excel Nathanael Cornelis Sendo. Engkau memberikan bagi mereka tanggung jawab yang luar biasa. Ketika anak ini ada di keluarga ini, ada tanggung jawab yang harus mereka buat dan lakukan. Kebutuhan fisiknya, kebutuhan jasmaninya, bahkan juga kebutuhan rohaninya. Kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang beriman, yang dimampukan dan dikuatkan oleh-Mu Tuhan, untuk melakukan hal yang luar biasa untuk anak terkasih mereka, Excel ini. Oleh karena itu Engkau telah berbuat untuk keluarga ini dengan memberkati mereka. Kami percaya Engkau juga memberkati keluarga ini untuk mendidik anak terkasih ini, memberikan kehidupan yang layak dalam kebutuhan-kebutuhan setiap harinya. Terlebih cinta, kasih dan sayang, karena Engkau Tuhan yang kami imani mengasihinya, mencintai Excel ini. Dan biarlah keluarga ini mampu melakukan yang terindah dalam tanggung jawab yang penuh dengan kebahagiaan, karena Engkau Tuhanlah Tuhan yang mereka sembah di dalam Yesus Kristus. Berkati juga keluarga kedua belah pihak, oma opa dari Excel yang mereka juga sungguh bersuka cita untuk sukacita ini. Berkati pekerjaan keluarga ini, berkati tanggung jawab iman mereka, dan kami percaya Engkau juga memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, mereka memberi anak ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan akan memberkati pertumbuhan hidupnya dari kecil sampai besar, dan nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga disilakan kembali. Mari berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena oleh perkenanan-Mu kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita,
kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur karena Engkau oleh kekuatan Roh Kudus masih mengingatkan kami, bahkan memotivasi kami untuk berkomunikasi, terlebih untuk berdoa kepadamu. Karena kami percaya bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan dibanding Engkau Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh teringat akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau berbuat untuk kami dengan luar biasa, agar supaya kami tetap hidup dan diberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami hari ini boleh merasakan sukacita yang begitu luar biasa itu. Bahkan Engkau terus menyertai dan memberikan kekuatan, memberikan hati yang jujur. Kami masih dapat makan dan minum dengan cukup. Bersama-Mu Bapa, kami tidak merasa kekurangan. Sungguh hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan bagi kami semua. Di tengah-tengah pergumulan dunia dengan COVID-19, kami tetap ada dalam persekutuan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami tetap punya semangat dan bahkan kekuatan untuk tetap menyembah Engkau Tuhan. Pergumulan saat ini justru mengantar kami semua untuk ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami. Oleh kekuatan-Mu kami selalu mengandalkan dan berharap hanya kepada-Mu, Tuhan yang kudus. Bapa kami yang di sorga, dalam perayaan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami dikuatkan dan dimampukan iman kami untuk tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kami bersuka cita dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, memberi keteguhan iman bagi kami, untuk kami tetap ada dalam pengakuan yang sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja kami. Kiranya Engkau memberkati jemaat Gemim Karisma Buha, memberkati tugas kerja, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, dan dalam keutuhan ada kebersamaan dalam hidup yang melaksanakan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehat dan kuatkan kami semua. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit, berkati jemaat-Mu yang dalam pemulihan kesehatan, berkati juga jemaat-Mu yang dalam sukacita iman, baik ketambahan usia pribadi bahkan keluarga. Di dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur atas segala kebaikan Engkau Tuhan di hidup kami ini. Kami merasakan Engkau tetap melindungi kami di kehidupan yang dalam pergumulan dengan COVID-19 ini. Engkau tetap menjaga kami, dan oleh kekuatan-Mu kami beribadah kepada-Mu. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan. Kiranya Engkau Tuhan memberi kekuatan dan memberkati mereka. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu, baik Samas, Penatua, Pendeta, Penatua, Bipra, dan keluarga mereka. Berkati Komisi Bipra Jemaat, Koordinator Bipra dalam pelayanan mereka, dalam sukacita, dalam keluarga mereka. Berkati Badan Pekerja Majelis Jemaat, Komisi-komisi kerja, BPPJ, Penasehat Jemaat, dan Panitia HRG, Kostor Pegawai Gereja, tim multimedia, Panji Yosua, kelompok lansia. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, yang memberi dan berbuat untuk-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati juga dunia ini, dilindungi kami Tuhan dengan COVID-19 ini. Kekuatan kami terbatas, Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang kami imani akan tetap mengasihi dunia ini. Kami manusia ciptaan-Mu. Berkati pemimpin dunia yang berusaha untuk memerangi COVID-19 ini, beri hikmat dan kesehatan. Berkati pemimpin negeri kami ini, Indonesia. Berkati daerah kami, Sulawesi Utara, gubernur dan perangkatnya. Berkati kota Manado, wali kota dan perangkatnya, para medis yang bekerja di rumah sakit, beri kiranya kekuatan dan kesehatan, termasuk aparat TNI, Polri, dan para sukarelawan yang memberi diri untuk bergandengan tangan menyelesaikan COVID-19 ini. Berkati juga usaha upaya pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan, pulihkan dunia ini. Tuhan, pulihkan Indonesia ini. Tuhan, pulihkan daerah dan kota kami. Dan kami percaya pemulihan selalu ada dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami supaya kami taat, terlebih sabar ketika proses ini sementara berlangsung. Kami percaya Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam sukacita ini kami juga berdoa bagi wanita kaum Ibu Gemim yang boleh merayakan Hari Persatuan Wanita kaum Ibu Gemim ini. Berkati tanggung jawab baik sebagai wanita kaum ibu maupun sebagai istri dan ibu dalam aktivitas hidup, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Termasuk WKI Jemaat Gemim Karisma Buha
Apapun yang dilakukan kiranya WKI Gemim menjadi garam dan terang di kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ungkapan kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan secara bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi NMBT nomor 21, Pergilah Kamu. Terimalah berkat Tuhan. Maranatha, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah kita. Saat teduh, jemaat disilakan duduk. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan selamat merayakan hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Tuhan Yesus memberkati torang semua.